أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة. Berikutnya adalah yang terakhir, hukum yang menyangkut dengan rahan, yaitu bahasa kena Aceh pegala. Pegala sebuah barang yang na dalam hukum, tetapi yang dia ke persoalan kiban tak pegala nyak sah, syarat urung pegala kiban, syarat urung terima gala kiban, barang yang tak duduk ke boroh kiban, terus pada ujung hasil cok barang boroh pakriban. Mungkinnya sebagai yang terakhir dan tuan leke persembilan sebagai yang ketenela Mbak Abu Madinah. Mohon Abu beri penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa ba'du, untuk menyingkatkan waktu, ini poin terakhir. Tapi di dalam kertas lembar lagi, poin terakhir bagaimana hukum rahan. Yang ke-11 tadi di mana keluarnya? Ada 2 lembar ya. Berarti yang sebenarnya 11 poin bukan 10, di sini 10. Tapi tidak apa-apa, kalau waktu mengizinkan kita tambah lagi 12. Rahan adalah kalau bahasa Aceh boroh, untuk jaminan utang. Umpamanya kita berutang kepada seorang 10 juta. Jadi untuk kepercayaan utang tersebut, pembayarannya kalau tidak sanggup bayar, maka dijual marhun tersebut. Itu yang dinamakan rahan. Cuma masalahnya bukan itu sekarang. Orang yang memegang harta rahan atau marhun, dia makan hasil marhunnya itu, apakah boleh atau tidak? Ini. Kalau menurut saya, bahkan menurut para narasumber semua, memakan hasil harta rahan itu tidak boleh, bahkan termasuk di dalam riba. Karena tujuan daripada utang itu untuk mendapat pahala di akhirat, bukan pahala dunia. Jadi seseorang yang berutang itu, dia karena mudarat, umpamanya mau bayar utang, tidak ada uang, dia pinjam sama orang lain. Kata orang lain itu, boleh saya berikan kepada kamu 10 juta dengan syarat ada boroh. Apa boroh? 1 petak tanah dengan sertifikatnya, atau ada boroh mobil dengan suratnya. Mobil itu yang sebenarnya tidak boleh dipakai oleh orang pegang rahan itu. Apabila tidak mampu bayar utang, mobil itu dijual. Walaupun itu saya sudah ditipu juga oleh orang. Ini orang bilang ini ditipu juga. Baru-baru ini mobil saya dirahan sama orang, diambil, faedahnya sudah 40 juta. Lalu saya suruh tangkap pada polisi, ditangkap. Saya ambil mobil dan uangnya itu tidak ada yang membagikan, karena mobil tidak rental sama seorang. Orang itu perlu uang cepat, dia gadaikan kepada orang lain. Orang lain ditipu oleh tukang yang menggadaikan itu, dibilang mobil dia, padahal mobil saya. Cuma memang mobil itu kredit. Jadi yang bayar kredit saya, tidak lagi orang yang menggadaikan itu. Orang gadaikan sudah lagi banyak dari pandangan ada, sampai sekarang ketemu. Jadi orang yang memegang harta gadai itu tidak boleh dia makan harta gadai. Itu termasuk riba. Setiap utang-utang yang ada menarik manfaat pada marhumnya itu
maka itu transaksi itu jadi riba. Jadi barang siapa yang sekarang memegang harta orang, umpamanya dititip mobil, jangan lagi diambil faedahnya, baik kita taduk motor maupun dapat sewa, itu tidak boleh, itu maka riba. Begitu juga orang yang menggadaikan sawah, dia pengen ada uang 10 juta atau 20 juta, ditaruh sawah satu nalis atau tepetak tanah. Nyan urang mat harta galainya hanjeun dia mau legonya, nya mau topo, to mau nya rumpo tanah. Kenapa? Karena kalau kita ambil manfaat itu haram. Jadi riba. Kita memegang harta orang atas nama gadai, tidak boleh kita makan hasilnya itu. Ini juga sudah kami putuskan di dalam MPU Aceh pada sidang-sidang sebelum 2 tahun ini, yaitu tidak boleh kita makan harta gadai itu, hasil harta gadai tidak boleh kita makan. Serahkan kepada orang punya. Pernah seorang datang pada saya minta uang 10 juta, saya kasih. Lalu dititip tanah, saya tidak menggunakan tanah itu. Akhir je roh kedua tanah. Gejar orangnya, tengku pekahanan cok namo. Maka pemo kau mangdranya lembaga. Yang ke lembaga lah padron, ni pegala dan pelepeng kan kau juk. Ma apabila dan hai ni kembali tengok, nya baru dapat pulau. Kali amu mangdran. Jadi akhirnya dia ambil lagi, sedang bukan main dia. Pada waktu kembali uang, dia kasih sedekah kepada saya. Berapa dikasih? 2 juta. Alhamdulillah. Sedekah boleh, tapi mensyaratkan di dalam makan tidak boleh. Boleh saya berikan uang kepada kamu 10 juta dengan catatan kamu harus menitip tanah sepetak pada saya. Kemudian tanah itu saya mu'ung. Ya, bata Aceh tengok. Saya mu'ung. Hasil saya makan. Itu yang tidak boleh jadi riba. Maka barang siapa makan riba, itu dosa besar. Jadi untuk sementara demikian dan dapat disambung oleh orang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memangnya seperti masalah arahan. Arahannya menyebabkannya menyagalah tunanya kerahan. Menyarahan borok. Tapi menyagalah adalah menyebabkan rugah. Ya. Dan produksi iaitu galah katanya. Jo peng kegap, ijo benda katanya dan bendanya ancau hasil. Berakan segalam ibayu utang. Dan adapun miarahan ini yang sudah kuwasiqah. Ya. Teman garahan gad yaitu rugah. Yang miada cadalakan hajut. Yang katente yang berakan yang katente riba. Tapi bahan ada cadalakan isyarat di luar itu lihakan atau pegohakan yang boleh saya yang juga di cuma di apabila tasareh lamakat hamsah menyatakan makruh, hai makruh na buat dah, ya makruh na, gerahan ke apapun bisa ijazah apabila hana mikat dengan peborok, hana mikat dengan pegala, arti hana mikat dengan pegorok dan pegala, hana cara lakat. Nyarata kitab takalana insurita fil akdi, punya cara lakat. Tapi mana cara lakat, punya baju perakan terang kun. Apabila hana cara lamakan, ia sah. Ya, hana je riba. Jadi pokoknya macam lakat.